Hai, balik lagi di channel saya. Dan kali ini saya akan membahas tentang tata cara pembuatan SKCK. Simak baik-baik ya. Terima kasih. Agar Anda bisa mengerti apa saja kegunaan dari SKCK dan cara mudah untuk membuatnya, maka kali ini saya akan membahas mengenai 1. Pengertian seputar SKCK dan fungsi utamanya. Jika dilihat dari tingkat kepentingannya, KTP menjadi salah satu identitas yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang sudah berusia 17 tahun ke atas. KTP merupakan sebuah kartu yang berisikan identitas nama dan alamat lengkap Anda dan menjadikannya sebuah identitas yang wajib untuk Anda bawa kemana saja. Berbagai keperluan administratif membutuhkan Anda menunjukkan KTP agar bisa diproses dan berjalan dengan baik. Tidak hanya KTP saja, kegiatan administratif juga membutuhkan Anda mempunyai identitas lain. Salah satunya adalah SKCK. Mungkin ada banyak dari Anda yang belum mengetahui apa itu SKCK beserta fungsinya. SKCK merupakan salah satu bentuk identitas yang mempunyai tingkat cukup penting seperti sebuah KTP, terutama apabila Anda ingin melamar pekerjaan ataupun melakukan berbagai kegiatan administratif yang sangat penting. SKCK atau disebut juga sebagai surat keterangan catatan kepolisian adalah sebuah surat identitas atau keterangan yang diterbitkan langsung oleh Polri dan berisikan berbagai catatan kejahatan seseorang. Sebelum adanya SKCK dulu, surat keterangan tersebut masih dikenal juga sebagai surat keterangan kelakuan baik. Ketika masih bernama SKKB, juga surat tersebut hanya bisa diberikan kepada Anda yang sama sekali tidak atau belum pernah tercatat melakukan berbagai tindak kriminal dan kejahatan hingga tanggal diterbitkannya SKKB tersebut. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK merupakan sebuah surat catatan yang dikeluarkan langsung oleh Polri melalui sebuah fungsi Intelkam kepada Anda sebagai seorang pemohon untuk memenuhi permintaan dari yang bersangkutan atau adanya sebuah keperluan karena adanya ketentuan yang mensyaratkan agar mempunyai sebuah SKCK. SKCK akan terhubung dengan database pihak kepolisian untuk melihat apakah Anda sebagai seorang individu pernah terlibat dalam sebuah tindakan kejahatan atau tidak agar dapat mengeluarkan sebuah surat tersebut. Apabila Anda dalam catatan kepolisian tersebut pernah melakukan tindak kejahatan, maka secara otomatis SKCK tidak dapat diterbitkan oleh pihak kepolisian. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, SKCK menjadi salah satu identitas selain KTP yang bisa menjadi sebuah penanda bahwa Anda tidak mempunyai catatan kriminal sama sekali. Melamar sebuah pekerjaan juga membutuhkan SKCK agar perusahaan bisa tahu bahwa Anda tidak pernah terlibat dalam urusan kepolisian sebelumnya. Eits, berbeda dengan KTP yang mempunyai masa berlaku seumur hidup. SKCK hanya berlaku selama 6 bulan saja sejak tanggal surat tersebut diterbitkan. Apabila telah melewati tanggal yang disebutkan, maka surat keterangan Anda sudah tidak berlaku dan Anda harus membuat SKCK yang baru dari awal. Proses membuat SKCK ini tidaklah rumit dan akan dijelaskan secara lengkap di bawah ini. Syarat dan cara membuat SKCK. Membuat SKCK sangatlah mudah dan persyaratan yang dibutuhkan juga tidak banyak loh. Berikut di bawah ini adalah beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi untuk bisa membuat SKCK secara langsung. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk atau fotokopi KTP. Kedua, fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, fotokopi akta kelahiran. Yang keempat, Anda harus menyediakan foto berukuran 4x6 cm sejumlah 6 lembar dengan latar belakang menyesuaikan dengan tahun kelahiran Anda. Dan yang kelima, melakukan scan sidik jari. Setelah seluruh dokumen sudah Anda bawa dengan lengkap, maka Anda tinggal mengunjungi kantor Polsek atau Polres terdekat untuk melakukan permohonan pembuatan SKCK.
Ketika Anda sampai, maka Anda akan diserahkan sebuah belangko yang harus Anda isi berupa berbagai informasi Anda dan berbagai pernyataan bahwa Anda tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Istilah belangko tersebut dengan benar agar proses bisa berjalan dengan lebih cepat dan mudah. Setelah belangko Anda sudah Anda isi, lanjutkan proses dengan melakukan scan sidik jari. Setelah Anda melakukan scan sidik jari, maka Anda sudah bisa menunggu sekitar kurang lebih 1 jam. Kurang lebih sampai petugas akhirnya memanggil nama Anda dan menyerahkan dokumen SKCK yang sudah disahkan oleh kepolisian. Agar Anda tidak repot untuk bolak-balik, sebaiknya Anda menyiapkan berbagai fotokopi dalam jumlah yang cukup banyak. Biaya pembuatan SKCK. Untuk membuat sebuah SKCK tidak gratis loh. Anda harus membayar sejumlah uang sesuai dengan peraturan yang sudah disebutkan. Setelah tanggal 6 Januari 2017, biaya penerbitan SKCK disesuaikan menjadi sebesar Rp30.000 bagi warga negara Indonesia, sedangkan untuk warga negara asing atau WNA membutuhkan biaya sebesar Rp60.000 untuk bisa menerbitkan SKCK. Biaya tersebut harus Anda setorkan kepada petugas administrasi di tempat ketika proses pembuatan SKCK Anda telah selesai. Sekian penjelasan dari saya tentang tata cara pembuatan SKCK.